Guru penggerak Merdeka Belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mini program yang saya rencanakan, yaitu implementasi konsep ngayah dalam menerima keberagaman dan toleransi perbedaan di sekolah. Perkenalkan, nama saya adalah Himadiyatnya Tresna Putra, saya dari kelompok B4. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Denpasar. Nah, adapun tujuan mini program yang saya rencanakan, yaitu dari tujuan utama, menemukan motivasi intrinsik siswa dalam menerima fakta, perbedaan dan keberagaman di tengah masyarakat agar tali persatuan di Indonesia semakin kuat. Kemudian tujuan khususnya yaitu menemukan motivasi intrinsik dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan dengan menerapkan konsep ngayah di sekolah. Nah, adapun landasan teori yang mendasari dari mini program yang saya rencanakan ini yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, motivasi intrinsik ini dipacu berdasarkan kesenangan minat atau kenyamanan diri siswa. Kemudian toleransi merupakan sikap saling menghargai pendapat, tindakan, atau perbedaan orang lain. Nah, selanjutnya konsep dari motivasi intrinsik dan proses menuntun itu saya terapkan dalam suatu kearifan lokal Bali yang disebut dengan ngayah. Ngayah sebagai salah satu penerapan toleransi antar umat beragama di Bali. Ngayah merupakan salah satu kearifan lokal dalam membangun kebersamaan dan menguatkan kesatuan. Implementasi ngayah dilandasi dalam hubungan yang penuh toleransi dengan dasar asah, asih, dan asuh. Nah, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan yang penuh empati antar manusia dalam praktek ngayah di Banjar-Banjar yang tersebar di seluruh Bali tentunya sebagai modal utama dalam menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Dengan atau tanpa disadari bahwa ngayah yang dilakukan tidak hanya memberikan pengaruh positif bagi kerukunan bermasyarakat, namun juga dengan pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan dan menerima keberagaman yang ada. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut, maka konsep ngayah ini sangat baik kita terapkan kepada siswa di sekolah agar mereka menyadari dan menerima keberagaman untuk memperkuat tali persatuan. Selanjutnya, pelibatan pemangku kepentingan. Yang pertama dari kepala sekolah, yaitu memberikan teladan dengan ikut menerapkan konsep ngayah bersama warga sekolah, kemudian membuat dan mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan seperti menerima keberagaman dan toleransi antar warga sekolah. Kemudian yang kedua yaitu dari guru, memberikan teladan dengan ikut menerapkan konsep ngayah bersama warga sekolah. Kemudian yang kedua, mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dan yang ketiga, menerapkan konsep ngayah dalam pembelajaran untuk menemukan sikap toleransi dan menerima keberagaman dalam suatu diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua diharapkan mendukung program sekolah yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan seperti menerima keberagaman dan toleransi antar warga sekolah. Kemudian yang kedua, menemukan sikap toleransi di rumah, karena kita ketahui bahwa faktor utama untuk menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut yaitu dari rumah atau dari orang tua. Selanjutnya, peran murid merdeka. Nah, bagaimana peran murid dalam penerapan konsep ngayah di sekolah? Yang pertama, kita libatkan siswa atau murid dalam kegiatan gotong royong di sekolah. Biasanya itu dalam kegiatan jeda semester atau di akhir semester kita ada kegiatan lomba kebersihan kelas atau lomba-lomba lainnya yang mengarahkan siswa untuk menerapkan konsep ngayah tersebut bersama-sama dengan teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti meraih suatu penghargaan untuk kelasnya dalam kegiatan lomba. Kemudian melibatkan murid dalam pembelajaran kooperatif agar menemukan sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Dan yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan bakti sosial. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan di akhir semester, di mana dalam bentuk siswa memberikan sumbangan, apapun itu baik berupa uang maupun berupa barang, kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sana mereka akan terlibat langsung kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, biasanya di Bali sebelum menyambut hari raya suatu keagamaan, mereka diarahkan untuk melakukan kegiatan ngayah, bagaimana mempersiapkan
membersihkan lingkungan yang ada di sekitar tempat ibadah, dan kemudian membantu teman-teman yang lainnya untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada saat upacara keagamaan. Oke, demikian penjelasan saya terkait mini program, yaitu implementasi konsep pengayah dalam menerima keberagaman dan toleransi perbedaan di sekolah. Akhir kata, saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.